Shalom. Berjumpa lagi dengan saya Nelson Gottlieb dalam channel Nada dan Firman Tuhan setiap hari. Pagi hari ini saya membawa saudara untuk masih di dalam eksposisi kitab Roma, dan sebelumnya kita angkat pujian dari Kidung Anugerah nomor 35, Betapa Besar Kasih-Mu Allahku. Betapa besar kasih-Mu Allahku, karena itu Yesus mati bagiku, sehingga aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Engkau yang layak untuk ku sembah. Baik, saudara, kita masuk dalam perenungan firman Tuhan. Saya membawa saudara masih dalam eksposisi kitab Roma. Kita ke Roma pasal 7 ayatnya yang ke-7 dan 8. Demikian firman Tuhan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Nah, jadi itu perhatikan saudara. Ayat 8 di sana dikatakan, tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Di sana dikatakan bahwa jika demikian, apakah hendak kita katakan apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Jadi kenapa dikatakan hukum Taurat bukan dosa? Karena hukum Taurat itu menyangkut sifat pribadinya Allah yang tidak boleh dilanggar. Jadi 10 hukum yang dijabarkan menjadi 613 peraturan di dalam 10 hukum Taurat itu semuanya tidak dosa. Yang berdosa adalah kita, karena kalau hukum Taurat itu tidak ada, saudara dan saya nggak tahu. Itu jadi kembali lagi ditegaskan di sini. Kita tidak tahu bahwa kalau kita mengingini itu dosa.
Tapi hukum Taurat bilang jangan mengingini. Ketika hukum Taurat mengatakan jangan mengingini, dan saudara dan saya mengingini sesuatu yang bukan kepunyaan kita dan keinginan itu bisa menghasilkan dosa. Dosa itu bekerja justru oleh hukum Taurat, dosa mendapatkan tempat. Ayat 8 itu dikatakan tetapi perintah itu tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan. Dosa mempunyai kesempatan karena ada perintah. Kalau tidak ada peraturan, tidak ada hukum, atau tidak ada perintah, maka dosa nggak punya kesempatan. Tapi dengan adanya perintah, dosa mendapatkan kesempatan di dalamnya. Jadi saudara perhatikan baik, ini penting sekali untuk kita pahami bahwa terkadang kita melihat ini hal sepele, hal sepele, melihat hukum Taurat sebagai sesuatu yang sepele. Kita tidak menganggap bahwa hukum Taurat itu kudus. Mari kita lihat apa kata firman Tuhan. Kita masih di dalam Roma 7. Kita lihat ayat 12. Hukum Taurat itu sifatnya bagaimana? Supaya Anda bisa memahami. Jadi bukan sekedar Anda menghafal hukum Taurat, tapi Anda harus tahu sifat dari hukum Taurat itu sendiri, sehingga kita nggak main-main dengan yang namanya hukum Taurat. Dalam ayat 12 di sana katakan, jadi hukum Taurat itu adalah kudus. Ini sifatnya ya. Hukum Taurat itu adalah kudus. Kemudian dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Jadi saudara lihat ini sifat daripada hukum Taurat. Mengapa justru oleh ada hukum Taurat itu kita terjerat, dosa mendapat kesempatan karena sifat dari hukum Taurat itu sendiri adalah kudus, perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Itu sifat dari hukum Taurat. Anda harus pahami, saudara dan saya. Kita harus memahami bahwa hukum Taurat itu memiliki sifat yang luar biasa. Sehingga tidak boleh ada pelanggaran. Ketika terjadi pelanggaran terhadap sifat dari hukum Taurat itu sendiri atau esensi. Jadi saudara lihat ini. Esensi dari hukum Taurat itu adalah pertama kudus. Kedua perintah itu juga adalah kudus. Ketiga benar dan baik. Saudara lihat. Sifat atau esensi hukum Taurat itu kudus, perintah-perintah dari hukum Taurat itu juga kudus, benar dan baik. Kemudian kita perhatikan di ayatnya yang ke-14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Ini lihat, saudara lihat esensi dari hukum Taurat itu kudus. Sifatnya apa? Rohani. Jadi nggak main-main. Saudara kalau nggak memahami itu sifat atau esensi dari hukum Taurat, jangan main-main dengan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat Anda diseret. Di pasal 3 dia bilang justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa benar. Di ayat 8 di atas juga dikatakan bahwa hukum Taurat itu memberikan peluang atau memberi kesempatan bagi saya. Karena ketika saya melanggar, saudara melanggar, kita terjerat oleh aturan itu. Kenapa? Karena esensi atau sifat dari hukum Taurat itu adalah kudus, rohani, benar, dan baik. Tidak boleh ada satupun yang dilanggar. Jadi ketika saudara dan saya melanggar, maka saudara dan saya terjerat di dalam hukum itu. Jadi tidak main-main. Oke? Memahami ini supaya dengan demikian kita tidak menganggap remeh. Lah itu orang melanggar hukum Taurat dan datang dengan gampang tiap hari sama Tuhan, ampuni saya, ampuni saya. Kita mempermainkan Allah. Kita melanggar dan kita datang kepada Tuhan. Oke, ada ayat bilang Tuhan itu pengasih, penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Tetapi Allah tidak boleh dipermainkan. Berulang-ulang saya harus mengatakan hal ini kepada saudara dan saya. Bahwa Allah tidak boleh dipermainkan. Hukum Taurat itu juga tidak bisa dipermainkan. Hukum Taurat itu tidak boleh dipelintir. Hukum Taurat itu tidak boleh dijadikan sesuatu alasan bagi kita. Saudara, karena barang ini adalah kudus, sempurna adanya, baik adanya, rohani sifatnya, maka tidak boleh ada yang langgar.
Makanya itu sedikit saja Anda langgar dari hukum itu, saudara dan saya sudah berada di dalam penghukuman Allah. Jadi tidak main-main. Itu sebabnya di sana ada pertanyaan di ayatnya yang ke-12. Jika demikian, apakah hukum Taurat, apa yang kita katakan, apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Karena yang berdosa itu bukan hukum. Yang berdosa itu adalah kita. Kenapa? Hukum itu tidak berdosa karena hukum itu paten datangnya dari Allah. Siapa yang melanggar hukum itulah yang berdosa. Saudara dan saya melanggar hukum dan kita terjerat di dalam dosa. Itu sebabnya kita jangan main-main dengan hukum Taurat. Karena hukum Taurat sifatnya kudus, rohani, benar, dan baik. Ingat itu baik-baik. Hari ini saya memberikan pemahaman ini supaya kita dapat memahami dengan jelas bahwa sifat hukum Taurat itu benar-benar sempurna adanya. Jangan ada orang yang coba-coba melanggar. Karena ketika saudara dan saya melanggar, kita terjerat dalam hukuman itu. Kita ketemu besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita.